Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muklis Ihsan Dikali. Saya dari kelas Cyber Public Relation K01. Di sini saya akan menjelaskan atau saya ingin menganalisis sebuah kasus, yaitu kasus bermedia sosial yang benar dan bermedia sosial yang salah. Untuk kasus bermedia sosial yang benar, di sini saya mengambil contoh dari salah satu influencer yang bernama Jerome Pauline Sijabat, influencer sukses dengan konten kreatif masa kini yang menjadi inspirasi anak muda sekarang. Jerome Pauline Sijabat merupakan seorang influencer dan YouTuber ternama asal Indonesia dengan jumlah follower lebih dari 10 juta di kanal YouTube. Sebagai seorang konten kreator, pria berusia 25 tahun itu dikenal dengan segudang prestasi dan seseorang yang kreatif. Awalnya, nama Jerome Pauline ini mulai dikenal publik itu melalui konten edukasinya di kanal YouTube yang mengajarkan matematika, yang sering kita lihat ya, konten-kontennya itu konten-konten matematika. Terus ada konten bahasa Jepang juga, budaya Jepang, sampai membagikan kehidupan pribadinya saat menempuh pendidikan di Jepang. Jerome Pauline yang merupakan jebolan beasiswa Mitsui Busan itu ini berkuliah di Universitas Waseda Jepang. Dengan konten-kontennya Jerome Pauline yang sangat kreatif itu, Jerome Pauline itu berhasil menggiring opini publik dengan melakukan konten kreatif dan mengedukasi tentang seputar matematika, bahasa Jepang, budidaya Jepang yang ada di sana ketika dia menempuh pendidikan di sana. Ini termasuk dari 5 elemen penggerak jari yang membuat netizen termobilisasi oleh ketokohan dan karakternya. Selain itu juga ada share, yaitu merupakan bauran mobilisasi online yang membuat opini-opini tertentu berubah menjadi gerakan massa yang berpengaruh, viral, dan berhasil juga, yang didukung dengan research dan algoritma dan keterlibatan para tokoh seperti actionable-nya di media sosial yang sangat relevan ya, atau relate terhadap kehidupan kita sehari-hari. Lanjut, saya ingin mengambil contoh kasus bermedia sosial yang salah. Di sini seperti yang kita tahu, belakangan ini yang sangat viral di TikTok itu ada yang namanya Gunawan Satbour yang suka live TikTok, joget-joget di sana. Ini terlibat kasus judi online, yaitu penyebab Satbour ditangkap polisi usai live TikTok. Kini joget patuk ayam di ruang tahanan. Jadi Gunawan Satbour ini konten kreator yang viral dengan joget live beras habis bor, bahasa kata-katanya di TikTok. Itu dia ditangkap polisi. Kabarnya penangkapan itu terkait dugaan promosi judi online. Gunawan sendiri ini dikenal melalui akun TikToknya yang bernama Satbour86 yang sudah diikuti 690-an netizen di TikTok. Sudah banyak juga video yang diunggah dalam akun tersebut sejak tahun lalu. Rata-rata video terbarunya ditonton jutaan kali oleh para netizen. Bahkan ada yang mencapai lebih dari 30 juta kali. Beras habis bor. Dia menampilkan beberapa orang dalam tiap video goyangan tersebut. Gunawan juga sempat mengklarifikasi kabar akunnya terkait judi online. Menurutnya banyak pihak yang memberitahu soal kabar keterlibatan dia dan tim di judi online, dan dia membantah keterlibatan dengan aktivitas tersebut, termasuk bekerja sama dengan aktivitas yang disebut dengan judai. Konten yang dibuat oleh Satbour ini bisa dibilang ada pro dan kontranya. Kalau dari pro-nya, menurut saya itu banyak netizen yang memakluminya karena dia tidak tahu kalau itu merupakan promosi judi online. Dan juga dirinya itu di desanya, karena dirinya di kampungnya Satbour ini warga-warganya tuh jadi sejahtera karena penghasilan yang dapat membantu warga sekitar, yang membuat konten-konten itu juga sangat membantu warga-warga sekitar. Sedangkan kontranya itu banyak netizen yang mengecam akibat saweria dari akun judi online ketika Satbour lagi live TikTok, dan Satbour menyebut nama akun tersebut dan berkata seperti ini, "Ayo guys, di sini tempatnya gacor."
Nah, dengan kata-kata tersebut itu sama saja Satbor ini mempromosikan akun judi online secara tidak langsung, walaupun dirinya tidak mengetahui. Karena dalam Undang-Undang UU ITE itu, promosi judi online di media sosial diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang 1 2024. Pasal ini melarang setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Dengan adanya undang-undang ini mungkin kita bisa lebih bijak dalam bermedia sosial, dan kita mungkin bisa lebih smart untuk menggunakan media sosial dengan sebagai ranah publik. Karena di zaman sekarang itu media sosial itu bisa jadi bumerang buat diri kita sendiri. Seperti yang kita tahu ya, bahwa netizen Indonesia kan ya sangat luar biasa efeknya gitu. Terus mungkin balik lagi ke materi yang kita bahas ini. Permasalahan ini tuh bisa memicu netizen membuat opini-opini tertentu berubah menjadi gerakan massa yang berpengaruh, viral dan berhasil, dan juga didukung dengan research dan algoritma dan keterlibatan para tokoh ini, termasuk dalam elemen penggerak jari, yaitu konflik dan magnitude. Mungkin sekian dari saya. Saya Muklis Ihsan Dikali, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.